Ketika pintu lift terbuka, Vilda masuk bersama Rea dan Novi. Vilda yang berdiri di belakang Rea kembali membatin, mungkin saja dia ini memang istrinya bos. Dia menjadi karyawan di sini hanya untuk mengawasi para karyawan atau mungkin karena dia merasa bosan menjadi nyonya kaya. Apalagi Tuan Prana waktu remaja juga pernah jadi pegawai magang. Meski Abi tidak pernah menunjukkan wajahnya di publik tapi cerita tentang karirnya dan pendidikannya saat masih remaja diberitakan di majalah. Bahkan cerita tentang dirinya yang pernah menjadi pegawai magang di perusahaan keluarganya pun pernah diberitakan di majalah. Oleh sebab itu, para karyawan tahu tentang Abi yang pernah bekerja dari bawah sampai Abi mengambil alih perusahaan keluarganya. Vilda, Rea dan Novi keluar dari lift. Mereka kembali ke meja masing-masing dan mulai bekerja lagi. Pukul 17. Setelah menyelesaikan pekerjaan mereka, sebagian karyawan mulai meninggalkan meja kerja mereka, termasuk Rea dan Novi. Keduanya merapikan meja kerja dan bersiap untuk pulang. Saat berjalan menuju lift, Rea merasa ada sesuatu yang mengganjal pikirannya, namun ia tidak tahu apa itu. Pintu lift terbuka, dan beberapa orang yang sudah ada di dalam lift tampak menunggu untuk turun ke lantai lain. Mata Rea tertuju pada seorang pria yang dulu pernah membantunya mengangkat Nyonya Dayana ketika pingsan. Rea tidak mengingat wajah pria itu dengan jelas, karena saat itu ia terlalu fokus pada penyelamatan Nyonya Dayana. Namun, pria tersebut masih ingat Rea, dan si pria tersenyum padanya. Rea membalas senyuman si pria hanya sebagai bentuk sopan santun. Rea dan Novi pun masuk ke dalam lift dan berdiri di belakang pria tadi, yang ternyata bernama Gilang. Setelah beberapa lama, Gilang akhirnya menoleh dan bertanya pada Rea, "Kau gadis yang waktu itu datang bersama seorang nenek ke sini?" "Benar kan?" Mendengar pertanyaan itu, Rea merasa terkejut. Ia tidak menyangka bahwa pria itu masih mengingatnya. Sambil mengangguk, Rea menjawab, "Ya, benar. Terima kasih bantuannya waktu itu." "Sama-sama." Gilang masih tersenyum. Rea tampak senang melihat si pria di depannya masih mengingatnya, namun ia juga merasa malu karena ia tidak tahu siapa nama penolongnya, bahkan tidak mengingat Gilang. Sebab itu, ia tidak banyak bicara sampai pintu lift terbuka. Rea, Novi dan pegawai lain yang ada di dalam lift, keluar satu persatu. Gilang ikut keluar dari sana, dan ia berjalan cepat mengejar Rea yang keluar lebih dulu. "Hai, tunggu sebentar," seru Gilang. Rea menghentikan langkahnya lalu menoleh melihat Gilang. "Bagaimana keadaan nenek kamu?" Meski sudah terlambat untuk menanyakan keadaan Nyonya Dayana tapi Gilang tetap bertanya hanya untuk menunjukkan rasa simpatinya pada Rea. "Alhamdulillah, beliau baik. Beliau sehat. Dan sudah beraktivitas lagi. Sekali lagi, saya berterima kasih atas bantuannya waktu itu. Kalau tidak ada Anda yang bantu saya tidak tahu harus bagaimana." "Santai saja, tidak perlu cemas," ujar Gilang lalu mengulurkan tangannya. "Saya Gilang dari Departemen Purchasing." Rea menerima uluran tangan Gilang sambil tersenyum. "Andrea, dari Departemen Pemasaran." Mereka kemudian menarik kembali tangan masing-masing. Gilang menatap Rea dalam-dalam, seakan mencari tahu apa yang ada dalam benak gadis ini. "Sepertinya sudah waktunya pulang, iya? Atau kamu masih ada urusan di sini?" tanyanya dengan nada ramah. Dalam hati, Rea sedikit senang bisa berkenalan dengan Gilang yang pernah membantunya menolong Nyonya Dayana. Ia menilai bahwa pria ini memang memiliki karakter yang ramah dan mudah bergaul. "Saya harus segera pulang," ujar Rea sambil melihat jam tangannya yang menunjukkan pukul 17.15. Hatinya mulai berdebar, karena ia harus segera mencoba memasak makanan kesukaan suaminya. Ia mulai menata langkah untuk bergegas pulang. "Naik apa?"
Tanya Gilang dengan tatapan penasaran. Rea tersenyum kecil. Saya naik motor. Motor saya ada di parkiran, jawab Rea singkat, mencoba menenangkan diri agar tidak terlalu terburu-buru. Rea kemudian mengalihkan perhatian kembali ke Gilang. Saya pulang duluan ya, Gilang. Gilang mengangguk lalu Rea pun berlalu pergi dengan langkah tegap. Rea berjalan menuju parkiran dengan penuh semangat. Saat ini ia ingin segera sampai di rumah untuk menyajikan makanan favorit suaminya. Sesampainya di parkiran, Rea mengambil motornya dan melajukannya dengan cepat. Ia memikirkan betapa bahagianya Abi nanti saat mencicipi masakan istimewa yang direncanakannya. Namun, dalam asyiknya memikirkan itu semua, Rea tidak sadar bahwa di depannya ada lampu merah di depan sana. Ia terus mengendarai motornya dengan laju cepat, berharap bisa segera tiba di rumah. Dalam hati, Rea berbicara pada diri sendiri, aku harus sampai di rumah tepat waktu. Namun, semakin larut dalam lamunan, ia tidak menyadari bahwa mobil di depannya sudah berhenti karena lampu merah. Tiba-tiba, Rea menabrak bagian belakang mobil itu dengan keras. Rea dan motornya terjatuh, rasa sakit yang ia rasakan terasa begitu menghujam. Rea merasa menyesal karena terlalu fokus pada lamunan, sehingga ia lalai memperhatikan situasi di jalanan. Di belakangnya, ternyata ada motor Elia yang baru saja berhenti. Elia segera turun dari motornya untuk menolong Rea. Begitu juga dengan pemilik mobil yang ditabrak oleh Rea. Elia datang menolong Rea dan pria yang terlibat kecelakaan dengan Rea pun kini berdiri di dekat Rea. Mereka melihat Rea terduduk lemas di aspal dengan luka di dahi, mata Elia dan pria itu terbelalak. Darah merembes dari lukanya, membasahi hijab Rea. Rea, ternyata kau, sahut pria bernama Noah yang ternyata mengenal Rea. Rea terkejut melihat sosok pria yang ia kenal berdiri di depannya. Sejenak, kenangan lama terlintas dalam benak Rea, ingatannya mengenai Noah yang merupakan kakak kelasnya ketika SMA, kembali muncul. Noah sempat mengungkapkan perasaannya padanya. Namun Rea menolaknya, karena tak ingin terjebak dalam dunia pacaran. Pertemuan ini tak seperti yang dibayangkan, karena menggali kembali sejumlah perasaan dan pertanyaan. Kepalamu pasti pusing, sahut Elia. Yang berjongkok di samping Rea, ia mengeluarkan sapu tangannya dan menahan pendarahan di dahi Rea. Rea meringis kesakitan, matanya memandang Elia, penuh rasa terima kasih meski terhalang oleh kabut kesakitan. Sepertinya kamu harus dibawa ke rumah sakit untuk memeriksa kondisimu sekarang. Apa kamu bisa berdiri Rea? Tanya Noah dengan raut wajahnya yang penuh kekhawatiran. Rea memegang kaki kanannya yang tidak bisa ia gerakkan. Kaki saya sakit. Kalau aku membantumu berdiri dan mengangkatmu ke mobil, apa tidak masalah? Tanya Noah meminta izin karena ia tahu bahwa Rea adalah gadis baik-baik yang dulu menjaga jaraknya dari seorang pria. Sewaktu SMA, Rea memang membatasi pertemanannya dengan seorang pria. Tidak perlu. Saya mungkin bisa berdiri sendiri, tolak Rea yang tidak ingin merepotkan Noah. Noah berpindah tempat di samping kanan Rea. Ia memeriksa kaki kanan Rea yang tampak bengkak dan ia juga memeriksa kaki kiri Rea. Sebentar aku lihat kakimu, ujarnya sambil mencoba menggerakkan kaki Rea sedikit. Rea menggigit bibirnya menahan rasa sakit, matanya berkaca-kaca. Aduh, sakit, keluhnya pelan. Noah menarik napas dalam-dalam, matanya berpindah dari kaki Rea ke wajahnya yang pucat. Oke, sekarang aku akan mengangkatmu dengan hati-hati. Aku tidak akan menyentuhmu lebih dari yang perlu. Tidak perlu. Aku bisa berdiri sendiri, tolak Rea yang merasa tidak nyaman jika harus digendong. Ia lebih nyaman jika dipapa saja oleh mereka sambil berjalan. Rea,
Aku seorang dokter dan aku tahu kalau kondisi kedua kakimu sekarang tidak memungkinkanmu untuk berjalan. Kamu harus dibantu ke mobil. Jadi percayalah padaku, kata Noah dengan suara yang lembut namun penuh ketegasan. Rhea terdiam sejenak, mencoba menahan rasa sakit yang meluap, sekaligus mempertimbangkan kata-kata Noah. Baiklah, ucapnya pelan. Kali ini aku memang membutuhkan bantuan. Kakiku sangat sakit dan rasanya tidak sanggup jalan, bisik hati Rhea yang mau tidak mau harus mengalah karena melihat beberapa pengendara sedang memperhatikannya yang masih terduduk di aspal. Dengan gerakan yang sangat hati-hati, Noah memposisikan tangan di bawah lutut dan punggung Rhea, mengangkatnya dari tanah. Rhea menahan napas, tangan kirinya mencengkeram bahu Noah. Wajahnya meringis menahan rasa sakit tapi juga ada rasa lega karena tidak perlu berjalan dengan kaki yang terluka. Noah memastikan langkahnya stabil dan perlahan, menghindari gerakan tiba-tiba yang bisa menambah rasa sakit pada kaki Rhea. Elia yang ada di sana, hanya membantu mengambil tas Rhea lalu mengikuti langkah Noah ke arah mobil. Ia juga merasa khawatir pada Rhea. Kita akan sampai di mobil sebentar lagi. Tahan sebentar, ya, ucap Noah. Suaranya penuh dengan kekhawatiran dan penekanan pada setiap kata yang seolah ingin memberi kekuatan kepada Rhea. Setibanya di mobil, Noah dengan hati-hati meletakkan Rhea di kursi penumpang bagian belakang. Ia memastikan posisi Rhea nyaman sebelum menghela napas lega. Kamu sudah aman sekarang, kata Noah mencoba memberikan senyuman yang menenangkan meskipun matanya masih menunjukkan kecemasan. Motormu, biar aku yang bantu bawa ke bengkel, sahut Elia yang berdiri di samping mobil di mana Rhea duduk di dalam. Ia baru saja meletakkan tas Rhea di dekat Rhea. Terima kasih banyak. Saya juga minta maaf karena sudah merepotkan kamu, ucap Rhea tidak enak hati pada Elia. Sama-sama dan kamu tidak perlu meminta maaf. Aku senang membantumu kok. Elia membalas dengan nada menenangkan. Karena khawatir melihat luka di dahi Rhea yang terus mengeluarkan darah segar hingga Elia kembali menahan pendarahan di kepala Rhea dengan sapu tangan dan tangannya gemetar melihat darah merah pekat di dahi Rhea. Namun, ketika suara mesin mobil Noah mulai terdengar, instingnya memaksanya menarik tangan Rhea sampai tangan Rhea berada di dahi. Kamu pegang ini untuk menghentikan pendarahanmu, ucap Elia. Rhea memegang sapu tangan di dahinya sembari mengangguk melihat Elia. Noah yang melihat Elia menjauh dari mobil pun melajukan mobilnya meninggalkan lokasi kecelakaan. Dengan nafas yang tercekat, Elia meminta tolong kepada beberapa orang yang berdiri di sekitar untuk membawa motor Rhea yang rusak ke bengkel terdekat. Kemudian, tanpa berpikir panjang, ia melajukan motornya mengejar mobil Noah. Rasa cemas yang tak terjelaskan menggelayuti hatinya. Elia hanya bertemu Rhea sekali sebelumnya, namun entah mengapa, hatinya begitu gelisah memikirkan keadaan Rhea. Pikirannya penuh dengan berbagai skenario terburuk, dan itu membuatnya tak bisa lain selain mengikuti jejak mobil Noah menuju rumah sakit, berharap semoga Rhea baik-baik saja. Di dalam mobil, Rhea terduduk lemas di kursi penumpang, menahan rasa sakit yang kian terasa. Dahi dan kakinya memar, dan ia terus menatap keluar jendela, mencoba mengalihkan pikirannya dari kecelakaan yang baru saja terjadi. Sementara itu, Noah dengan tenangnya, terus menyetir mengarahkan mobil menuju rumah sakit terdekat. Raut wajah Noah tampak serius, tetapi matanya sesekali melirik ke arah Rhea, memastikan keadaan Rhea. Kemudian Rhea menoleh melihat Noah dengan perasaannya yang tidak enak hati pada Noah karena sudah merepotkan Noah. Maafkan saya, Kak Noah. Saya benar-benar tidak sengaja, ucap Rhea dengan suaranya yang bergetar, mencerminkan kekhawatiran dan rasa bersalah yang mendalam. Noah memberikan senyuman kecil, mencoba menenangkan Rhea. Rhea,
Yang terpenting sekarang adalah kamu baik-baik saja. Mobil bisa diperbaiki. Apalagi mobilnya masih bisa jalan. Jadi, jangan bebani pikiranmu dengan itu, ujarnya dengan suara lembut namun tegas. Rea mengangguk pelan, menarik napas dalam-dalam mencoba meredakan nyeri yang ia rasakan. Matanya yang sembab menatap lurus ke depan, sementara tangan Noah sesekali menyesuaikan spion atau mengganti gigi mobil, gerakannya terukur dan penuh perhatian. Sesekali mobil melaju melewati lampu lalu lintas, cahaya lampu jalan menerangi wajah Noah, memperlihatkan ekspresi keprihatinannya yang mendalam. Sejenak, suasana di dalam mobil menjadi hening, hanya suara mesin dan sesekali suara klakson dari luar yang mengisi keheningan. Mobil Noah kini berhenti di depan rumah sakit. Noah segera turun dan membanting pintu mobil lalu berlari masuk ke dalam, mencari bantuan dengan nafas tersengal-sengal. Segera, seorang perawat dengan seragam yang rapi mendekati Noah, mendengarkan dengan cepat dan kembali bersamanya ke mobil di mana Rea tampak pucat dan lemah. Dengan gerakan yang terlatih, Noah dan perawat tersebut dengan hati-hati membantu Rea keluar dari mobil. Noah memegang satu tangan Rea sementara perawat itu mendukung tubuhnya dari sisi lain. Mereka berdua perlahan-lahan menempatkannya di kursi roda yang telah siap. Dengan rasa khawatir, Noah mengusap punggung Rea, mencoba memberikan sedikit kenyamanan. Perawat itu kemudian mendorong kursi roda dengan cepat menuju ruang IGD, melalui lorong-lorong yang dipenuhi suara bip mesin dan langkah kaki yang terburu-buru. Noah mengikuti di belakang, jantungnya berdegup kencang, takut akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Sementara itu, Elia yang baru saja tiba di rumah sakit, dengan langkah gugup bertanya pada perawat yang berjaga di depan tentang keberadaan Rea. Ketegangan tergambar jelas di wajahnya saat ia mencoba menemukan ruang IGD di mana Rea sedang diperiksa. Setiap detik tanpa kabar terasa seperti keabadian, dan kecemasannya hanya bertambah setiap kali ia diarahkan dari satu koridor ke koridor lain. Ia pun tidak tahu kenapa ia bisa merasakan kecemasan seperti itu pada orang asing yang ditolongnya tadi. Padahal mereka baru 2 kali bertemu. Elia akhirnya berhasil menemukan ruang IGD. Ia dibiarkan masuk ke dalam untuk mencari Rea. Di dalam sana, terlihat Rea sedang berbaring di ranjang rumah sakit. Seorang dokter perempuan tengah memeriksa kedua kaki Rea dan perawat yang berdiri di samping ranjang mengobati luka di dahi Rea.